Karena kalau kita maunya KKN, ya, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan orang-orang terbaik di negara kita. Benar, benar. Gus Dur mungkin akan ngomong gini, jangan takut untuk dikritik, tapi takutlah kalau sudah tidak ada lagi kritik. Kalau sudah tidak ada lagi kritik, artinya suasana terlalu mencekam. Artinya kita sudah terlalu menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Glenn Portu Sigit dan teman saya Fazila Khairunisa. Kita kedatangan tamu yang sebenarnya kita undangnya udah pengen beberapa bulan lalu. Cuman waktunya baru bisa sekarang. Tapi ketika kita undang, ada kasus di KPK. Jadi ini tidak khusus ngomongin ini ya gitu. Cuman ya perlu kita tanyain juga. Siapa dia, Zil? Tolong diperkenalkan. Jadi dia adalah... Banyak banget nih jabatannya. Harus hati-hati nih bacanya. Dia adalah Yeni Wahid, Direktur The Wahid Foundation, dan juga Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar NU atau BPS PBNU, dan juga Ketum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Selamat datang Mbak Yeni. Terima kasih loh akhirnya ya. Datang juga. Mbak, ini karena Mbak Yeni sudah datang, kemudian kemarin ada teman apa bukan ya? Pokoknya ada lah mantan Menteri Agama itu tersangka haji dari KPK, tapi yang cukup kita sedih itu adalah nama-nama NU akhirnya kebawa juga dalam kasus ini. Gimana komentar Mbak? Ya, kalau kita semua kan sebagai warga negara kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, walaupun terhadap mungkin beliau adalah kolega saya. Tapi kita menghormati proses hukum di negara kita. Dan kita tentunya harus mengambil pelajaran dari apa yang sedang terjadi. Nah, tetapi yang dilakukan oleh beliau ini bukan mewakili organisasi. Ini yang perlu apa yang dituduhkan, bukan dilakukan ya. Apa yang dituduhkan dilakukan terhadap beliau, karena itu harus dibuktikan dulu melalui pengadilan pastinya kan. Semua proses hukum seperti itu. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan organisasi. Itu mesti garis merah tuh ya? Harus garis merahi, ya. Gitu. Jadi, walaupun beliau salah satu ketua ya atau beliau dulu beliau tidak masuk. Oh, di Ansor waktu itu ya? Iya, di Ansor, iya. Kakaknya yang ketua umum. Oh, kakaknya ketua umum kan? Ketua umum, ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang saat ini juga dipanggil. Ya oleh KPK dan berada di dalam jabatan yang ada di dalam struktur NU. Nah, saya tentu berharap bahwa KPK bisa memberi penegasan ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan organisasi. Sehingga kemudian masyarakat NU yang selama ini juga mendukung KPK bisa merasa bahwa ini adalah proses penegakan hukum, tidak ada unsur politisnya, gitu ya. Jadi karena KPK nyebutnya ini ya, ada ketua PBNU yang diperiksa tuh Gus Ais kalau nggak salah. Ya, yang sekarang dipanggil. Ya, dipanggil. Dimintai keterangan ya. Nah, jangan atribusinya sebagai ketua PBNU-nya dong. Karena ketika atribusi yang lain lah. Karena ketika menjabat dia tidak sebagai PBNU kan. Iya, karena itu nanti akan memberikan insinuasi di ranah publik seolah-olah organisasi NU sendiri juga terlibat. Nah, padahal NU ini isinya banyak, jutaan orang di Indonesia. Nah, banyak sekali yang menjadi pendukung KPK termasuk kami. Ketika KPK dulu ada upaya-upaya pelemahan KPK, kami selalu berada di belakang KPK. Gitu. Jadi kami ingin selalu berada di belakang KPK dan saya yakin NU juga di belakang KPK. Jadi Mbak Yeni dukung aja ya kalau memang ada pemeriksaan soal... Semuanya transparan, adil, sesuai hukum di negara kita harus mendukung. Jangan ini politis. Yang paling penting jangan politis, itu saja. Jadi jangan bawa organisasi kalau belum udah ada kejelasan atau apa, jadi siap mendukung segala proses hukum yang ada. Gitu. Iya, jangan bawa organisasi. Gitu sih. Karena nanti semuanya, karena ada juga kan aktivis Muhammadiyah yang diperiksa. Nanti kalau kemudian disangkut-sangkutkan dengan Muhammadiyah juga pasti akan marah. Dirjen Haji dan Umroh kalau nggak salah orang Muhammadiyah ya? Kalau tidak salah beliau bendahara Muhammadiyah. Bendahara Muhammadiyah, iya. Pak Hilman kalau nggak salah. Iya, jadi nggak usah dibawa-bawa organisasinya. Gitu. Jadi udahlah individu yang bersangkutan
gitu. Jadi, Yang harus difokuskan ke sana. buat teman-teman KPK nih, jangan bobo nih, karena itu kan personal ya. Personal. Karena Kalau organisasi, artinya ada surat perintah, surat keputusan melalui rapat pleno di organisasi memerintahkan terhadap si Anu A, B, C, D untuk melakukan langkah-langkah yang memang tujuannya untuk organisasi. Ini kan tidak ada. Ya, jadi NU tidak pernah memberikan, tidak ada kemudian keputusan rapat NU mengatakan misalnya Gus Yakut harus melakukan A, B, C, D, E gitu kan tidak ada. Nah artinya dia tidak mewakili organisasi, sudah jelas gitu secara hukum. Oke. Mbak, ini terkait dengan situasi kita yang ada sekarang. Iya. Banyak yang bilang teman-teman Gen Z ini sulit mencari sosok yang bisa mereka idolakan. Ada orang yang diidolakan sebelumnya, mantan gubernur lah ya, kita sebut bisa siapa aja kan ya. Ternyata di kemudian hari nggak sesuai dengan harapan. Kemudian ada orang yang anak muda begitu kita harap ternyata kena kasus korupsi. Dan itu membuat mereka akhirnya mencari sosok yang lain. Bagaimana Mbak lihat situasi ini, sementara generasi muda Gen Z itu yang paling banyak jumlahnya sekarang dan menjadi pemilih potensial di 2029. Ya. Nasihat saya adalah kepada Gen Z, Gen A, milenial, semuanya ya, semua generasi adalah fokusnya jangan ke tokoh, fokusnya jangan ke figur, bukan juga ke institusi, tetapi kepada nilai. Wah, cakep ini. Jadi nilai, value ya, yang harus diutamakan itu. Kan nilai bisa, bukan nilai, institusi bisa keliru, manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi nilai jelas. Nilai keadilan, nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, ini akan terus abadi. Jadi kita fokusnya ke sana. Nah artinya siapapun dia, ketika dia sudah menyeleweng dari nilai yang sudah kita sepakati bersama oleh bangsa Indonesia ini, sebagai nilai kolektif kita bersama, maka harus diingatkan. Gitu. Walaupun mungkin teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, ya harus tetap diingatkan. Karena fokusnya ke nilai. Itu yang diajarkan Gus Dur ke Mbak ya? Oh iya, makanya kita sering dimarahin. Salah-salah dikit, walaupun anaknya tetap ditegur gitu ya? saya. Gitu, nggak peduli itu anaknya tetap ditegur. Anak saya sendiri, Gus Dur pernah konferensi pers. Anak saya sendiri, kalau sampai dia tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, saya akan pecat dia dari partai. Waktu itu saya kan di partai. Aduh, beliau bisa begitu. Dan nggak apa-apa kalau kami ya di NU ya tentu ini mengambil teladan dari dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan pernyataan soal Sayyidah Fatimah. Kalau mencuri pun harus dipotong tangannya. Kan gitu. Karena nilai. Beliau memimpin umat. Umat itu harus disatukan oleh nilai, bukan tokoh. Kalau tokohnya pulang, berpulang katakanlah gitu, pergi, ya nilainya bisa rontok, bukan nilainya umatnya bisa tercerai kalau fokusnya ke tokoh. Tapi kalau fokusnya pada nilai, akan ada yang meneruskan. Selama masih ada yang meneruskan nilai ini, maka gerakannya akan masih tetap ada. Jadi ada istilah itu, tokoh boleh berganti tapi nilainya abadi gitu. Yes, betul. Gitu. Tapi kalau Mbak Yeni ngelihat sebenarnya sekarang gimana untuk terkait dengan nilai-nilai itu? Apakah memang sekarang, karena kan kalau kita lihat benar tadi Mas Gay bilang, anak muda apalagi sekarang krisis kepercayaannya makin berkurang gitu kan kayak dengan kok mereka juga belum menemukan nilai gitu, makanya sehingga mereka untuk mungkin rasa dia percaya terhadap pemerintah juga berkurang gitu. Kalau pejabatnya bukannya ini pansos. Kalau Mbak Yeni kan panjat tebing. Iya, kalau ini pansos ya. Ini pansos. Saya paling panjat doa. Iya. Jadi apa sih tadi pertanyaan? Jadi bagaimana Mbak Yeni melihat maksudnya sekarang nilai-nilai yang ada pergeseran nilai. Ya memang, jadi kenapa sih kepercayaan itu terjadi dan kenapa ketidakpercayaan kemudian terjadi? Ya, ketidakpercayaan terjadi karena sering dikecewakan. Kan itu. Kita juga dalam hubungan pribadi, ya, kita punya teman kalau dia sering ngecewain kita, lama-lama kita nggak percaya. Kita nggak percaya. Ini persis sama analoginya dengan pejabat. Nah, dari mungkin banyak deretan prestasi dengan deretan
misdemeanor-nya atau apa kesalahan yang dilakukan, pansosnya lah, lalu korupsinya lah, dan lain sebagainya sudah akumulatif, udah numpuk. Jadi udah nggak percaya lagi. Sehingga langka sekali di mata rakyat pejabat yang betul-betul berjuang untuk kepentingan mereka. Nah, ketidakpercayaan ini karena rakyat merasa negara ini hadir hanya untuk elit, bukan untuk rakyat. Rakyatnya merasa ditinggalkan. Ya. Ini kan yang terjadi saat ini rasanya. Itu benar banget tuh. Kalau bukan bagian dari elit, jangan berharap. Kalau nggak punya ordal, ya udah nasib lu perjuangin sendiri lah. Iya, gitu. Padahal nggak boleh begitu. Negara ini harus hadir untuk semua. Tahun 98 mahasiswa berjuang supaya KKN dihapuskan. Salah satu komponen dari KKN itu kan nepotisme. Yeah. Artinya hanya membela kelompoknya sendiri, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu perjuangannya berdarah-darah kan, untuk bisa harapan supaya KKN tidak terjadi lagi, supaya ada kesetaraan, supaya anaknya Pak Budi sama anaknya Pak Budi yang pejabat gitu misalnya, dengan anaknya Pak Cecep yang tukang sapu, semua punya hak yang sama kalau mereka memang punya keterampilan, keahlian. Gitu. Nah, Pak Joko juga yang siapa gitu bisa jadi. Pak Jokowi ya, atau Pak Joko Widodo atau Pak Joko Winoto misalnya gitu ya. Dua-duanya punya hak yang sama untuk bisa memimpin negeri ini kalau memang punya kemampuan yang sama. Itulah yang dinamakan meritokrasi. Karena kalau kita maunya KKN ya, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan orang-orang terbaik di negara kita. Benar. Ya, setuju. Benar. Negaranya terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Iya, apalagi kalau udah kehilangan, susah cari orang, dipilih oleh DPRD. Udah susah itu. Mbak, Zil ya, kebanyakan ya orang-orang yang aktivis yang tadinya di Ormas tuh kelihatannya tuh value-nya tinggi tuh. Tapi kadang mereka ketika masuk politik terkontaminasi tuh. Karena di situ ada kekuasaan, ada uang. Akhirnya kita lihat, udah beda nih ketika ngomong, ketika aktivis pas begitu jadi pejabat, enak juga tuh bareng, beda gitu. Iya. Karena yang jadi orientasinya adalah kekuasaannya, bukan kekuasaan sebagai tujuan seharusnya. Ya, yang menjadi orientasi adalah kekuasaan sebagai alat untuk membuat perubahan yang positif tentunya. Yeah. Beda orientasinya kan. Kalau orientasinya hanya sekedar kekuasaan, punya kekuasaan, begitu berkuasa selesai, dia ingin menikmati itu terus. Tetapi ketika orientasinya adalah saya ingin berkuasa agar ketika saya berkuasa, saya bisa membuat perubahan-perubahan di negara kita. Benar. Maka ketika dia berkuasa, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang pahit justru. Dan ketika kemudian tidak berkuasa pun, terus berjalan perjuangannya di dalam dan di luar sistem harus tetap sama, karena orientasinya bukan tentang kekuasaannya tetapi tentang perubahan lebih baik untuk masyarakat. Nah, ini kan kalau saya kan ya gurunya langsung Gus Dur. Saya ngeliat langsung Gus Dur kan begitu. Gus Dur mau jadi presiden, nggak jadi presiden, tetap aja sama aja, berjuang aja terus gitu. Nah, bahkan buat Gus Dur kan tidak ada kekuasaan yang harus dipertahankan mati-matian. Apalagi sampai harus mengorbankan darah, apalagi sampai harus mempermainkan konstitusi, katakanlah gitu misalnya. Itu nggak boleh, karena kemudian efeknya, konsekuensinya besar buat negara kita. Kalau anaknya Gus Dur ngomong bebas aja ya. Bebas aja. Ya. Nanti kalau saya ditangkap, nanti kalian nyambangin bawa orang, karena kalian di sini juga ya. Kita akan penyebabnya. Kita akan berada di belakang Mbak. Iya. Di belakang aja maksudnya. Belakang aja maksudnya. Dari jauh. Belakang jauh banget 1 kilometer gitu. Aduh. Mbak, seandainya Gus Dur masih hidup gitu, melihat situasi fenomena ini, kira-kira dia bakal ngapain, Mbak? Akan ngomong apa ke Mbak? Akan ngomong. Ini, Gus Dur mungkin akan ngomong gini, jangan takut untuk dikritik, tapi takutlah kalau sudah tidak ada lagi kritik. Kenapa? Kalau sudah tidak ada lagi kritik, artinya suasana terlalu mencekam. Artinya kita sudah terlalu menakutkan. Merinding ini. Sehingga orang nggak berani. Nah, tetapi ketika kekuasaan sudah terlalu menakutkan, yang akan terjadi adalah revolusi. Nah, ini bahaya. Di mana-mana begitu.
ketika dibuntu gitu ya, air aja dia disumbat dibuntu, gitu, disumbat disumbat. di mana-mana disumbat, terjadi jos. Ledakannya terlalu besar. Jadi Yang ini nggak boleh terjadi, makanya kita punya demokrasi, makanya kita punya DPR, makanya kita punya wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hatinya rakyat. Iya. Nah, Bukan suara elit. nah itulah. Kritik tuh nggak apa-apa Mas Nggak Gani apa-apa. sebenarnya. Justru bagus ya Mbak Eni Iya. untuk membangun. Masa nggak mau dikritik? Biar masyarakat ada salurannya. Bener. Gitu. Betul. Nah, Mbak. Ngomong Ya, soal kritik. Kritik, Jill, katakan, sorry. Tapi gini, kritik harus membangun. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Tapi jangan anti kritik. Saya setuju kok kritik kalau dilakukan dengan cara yang terlalu kasar atau terlalu nyinyir, mungkin orang jadi tersinggung. Dia tidak bisa menangkap pesannya karena udah tersinggung duluan, gitu ya. Tetapi esensi kritiknya sendiri harus diterima. Jadi Walaupun kritik-kritik yang ketika positif. disampaikan dengan suara keras. Gitu.